Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai perbedaan komunikasi yang kami temui antara budaya Indonesia dengan budaya Australia. Sebelum melanjutkan ke dalam presentasi kami, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nyena Rawita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kavi Alfagi. Halo, nama aku Kayla Niken Febria. Saya Fiska Imania Tatana. Halo, perkenalkan saya Zalfa Beladuna. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai permasalahan komunikasi antar budaya di dunia. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali kebudayaan, dan hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya potensi adanya konflik. Karena kita sudah tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, berbagai latar belakang, dan hal tersebutlah yang menjadi latar belakang di mana terjadinya banyak sekali konflik-konflik yang terjadi mengenai kebudayaan di Indonesia ini. Kemudian selanjutnya adalah peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik tersebut sendiri. Nah, saat kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar budaya yang berbeda, sebenarnya kita itu mencoba memahami budaya orang lain dari gaya hidupnya mungkin, atau dari nilai, atau mungkin dari sejarahnya, kebiasaan, kepribadian, ataupun bahasa. Nah, hubungan yang baik dibangun melalui komunikasi merupakan langkah awal untuk memahami perbedaan budaya dan menumbuhkan sikap toleran sehingga akhirnya bisa meminimalisir terjadinya konflik antar budaya tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil Australia. Australia adalah negara maju yang makmur dan juga memiliki ekonomi terbesar ke-13 di dunia. Suku asli Australia adalah suku aborigin yang datang sekitar 400.000 tahun yang lalu. Australia sendiri menggunakan bahasa Inggris, namun memiliki keunikan tersendiri karena memiliki kosakata yang berbeda dan juga terlihat unik bila didengar oleh orang-orang non-Australia. Bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Australia terdiri dari berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan pariwisata. Nah, ada apa aja sih? Yuk bahas satu. Yang pertama, bidang pendidikan. Banyaknya pelajar Indonesia yang berkuliah ke Australia menyebabkan kedua negara melakukan kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama tersebut berupa pertukaran pelajar. Setiap tahun, 36 pemuda Indonesia dan Australia berusia antara 21 dan 25 tahun ikut berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar tersebut. Yang kedua, bidang kesehatan. Saat ini telah terjamin kemitraan antara Australia dan Indonesia dalam penanggulangan penyakit mata di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan itikat baik kedua negara yang telah membangun pusat mata Australia Bali di Denpasar, Bali. Yang ketiga, bidang ekonomi. Lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah di Indonesia. Bidang pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menjalin komunikasi terkait potensi kerjasama dengan Australia. Tujuannya adalah untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpuruk akibat COVID-19. Yang terakhir, bidang sosial budaya. Salah satu contoh bentuk kerjasama Indonesia-Australia di bidang sosial budaya adalah didirikannya Balai Bahasa Indonesia dan diadakannya Festival OS Asia. Nah, apa sih OS Asia Festival itu? OS Asia merupakan salah satu festival budaya internasional terbesar yang didedikasikan untuk mempererat hubungan antara Australia Selatan dan negara-negara di Asia. Lalu pada tahun 2017, sejumlah acara pada festival OS Asia berfokus pada Indonesia, termasuk menampilkan kelompok musik kontemporer dari Bandung yaitu Mocha. So, selanjutnya yaitu perbedaan komunikasi nonverbal yang dialami oleh narasumber kami terkait perbedaan komunikasi nonverbal antara Indonesia dan Australia, di mana tentu aja kalian harus tahu dulu nih komunikasi nonverbal itu seperti apa. Komunikasi nonverbal itu merupakan bentuk komunikasi yang
isyaratnya bukan kata-kata. Jadi komunikasi yang terbentuk atau yang terjalin antar individu dengan individu atau individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok ya bukan kata-kata, itu merupakan contoh atau aplikasi dari komunikasi nonverbal seperti yang diutarakan narasumber kami, di mana yang paling mencolok itu dan yang paling menarik dari komunikasi nonverbal orang Australia, budaya Australia dan Indonesia adalah orang Australia itu cenderung lebih ekspresif, lebih mampu speak up untuk mengenai hak-hak atau pesan-pesan yang mereka ingin sampaikan ke komunikan. Jadi komunikator orang Australia itu lebih ekspresif, lebih mampu mengendalikan atau mengeluarkan apa yang ia rasakan atau apa yang ia coba untuk sampaikan pesannya tersebut. Dan contohnya seperti mereka itu mampu lebih memainkan gestur tubuh atau mimik wajahnya ikut bermain untuk menguatkan pesan atau maksud yang ingin disampaikan ke komunikan. Sedangkan orang Indonesia cenderung lebih pasif. Jadi perbedaannya, orang Australia aktif untuk menggunakan body gesture, mimik, maupun komunikasi-komunikasi nonverbal lainnya, sedangkan orang Indonesia lebih pasif dalam menggunakan komunikasi nonverbal. Permasalahan komunikasi yang ditemui. Dari hasil wawancara kami dengan narasumber menyatakan bahwa ia tidak menemukan adanya kendala ataupun permasalahan dalam berkomunikasi di Australia. Hal ini dilatar belakangi oleh kemampuan beradaptasi narasumber yang sangat baik, karena sebelumnya ia juga sempat tinggal di beberapa negara seperti Thailand dan juga Korea sebelum akhirnya ia menetap dan bekerja di Australia. Meski begitu, ia mengakui bahwa Australia sendiri memiliki Australian language sendiri yang berbeda dari bahasa Inggris pada umumnya. Namun, ia tidak menemukan adanya kendala ataupun permasalahan ketika berkomunikasi dengan masyarakat lokal di Australia. Berbeda halnya dengan wawancara yang dilakukan oleh Buset Online dengan 6 pelajar asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Australia. Beberapa dari mereka menemukan adanya kendala dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah Larry, di mana ia ketika pertama kali tiba di Australia mengalami kesulitan untuk memahami pembicaraan orang yang ada di sekitarnya. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, ia dapat beradaptasi dan dapat mengerti pembicaraan warga lokal. Kemudian yang kedua ada dari Steve Delaney, di mana ia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi karena aksen masyarakat Australia yang sangat berbeda dan sangat unik, berbeda dari bahasa Inggris lainnya, dan juga intonasi dan cara bicara masyarakat Australia yang cenderung cepat. Dari cerita tersebut, kita dapat melihat bahwa Australia memiliki variasi bahasa yang unik dan berbeda dari negara-negara lainnya. Variasi bahasa yang pertama yang dia miliki adalah dari variasi bahasa aksen, di mana Australia sendiri memiliki aksen yang berbeda dari negara-negara lain. Seperti contohnya pengucapan OU atau O yang sering terdengar seperti Contohnya, see you akan terdengar seperti see ya. Seperti itu contohnya. Kemudian variasi bahasa yang kedua adalah dari segi slang. Australia memiliki banyak bahasa slang. Salah satu contohnya adalah penyebutan kata friends, mereka menyebut dengan mate. Kemudian good day, mereka menyebutkan dengan good day. Lalu breakfast, mereka menyebut dengan brekkie. Lalu dollars, mereka menyebut dengan bucks. Dari kedua cerita tadi, kita dapat melihat bahwa Australia memang memiliki beberapa variasi bahasa seperti aksen dan juga Australian language tersendiri. Sehingga sangat mungkin bagi mereka, terutama pendatang baru, mengalami kesulitan ataupun kendala dalam berkomunikasi dengan masyarakat lokal. Tetapi kesulitan tersebut dapat diatasi tergantung dari bagaimana
cara individu dan kemampuan individu beradaptasi dengan masyarakat lokal atau budaya lokal. Indonesia dan Australia bisa dikatakan cukup dekat, namun terdapat banyak perbedaan antara dua negara ini mulai dari budaya hingga gaya hidup. Perbedaan budaya Australia dan Indonesia adalah Australia menganut budaya monokronik, sedangkan Indonesia menganut budaya polikronik. Budaya monokronik memandang waktu harus dimanfaatkan dengan sangat efisien dan sangat menghargai privasi, sedangkan budaya polikronik cenderung tidak memprioritaskan waktu. Dalam kaitannya pada efisiensi waktu, masyarakat Australia memiliki budaya time is money dan life in harmony, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membicarakan atau melakukan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Biasanya, orang Australia menitik beratkan pada hal-hal yang penting saja dan berusaha agar sebuah kegiatan tidak keluar dari tujuan. Berbeda dengan Indonesia yang menganut budaya polikronik, mereka melakukan suatu hal lebih santai dan kurang terstruktur, seperti mudah menggantikan rencana yang telah dirancang dan dibuat. Masyarakat Indonesia juga telah terbiasa dengan fleksibilitas waktu. Budaya monokronik lainnya dari masyarakat Australia adalah masyarakat Australia lebih mengurusi kepentingan dirinya sendiri dan tidak suka mencampuri urusan orang lain. Mereka sangat menghargai privasi, bahkan privasi itu dianggap nomor satu di Australia. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya hidup masyarakat Australia lebih bebas dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat mereka. Sedangkan di Indonesia, masyarakat cenderung suka mengomentari, bahkan ikut campur mengenai privasi dan gaya berpakaian orang lain. Masyarakat Australia memiliki budaya low context, yaitu lebih suka berbicara terus terang. Jika mereka tidak suka, berarti memang tidak menyukai akan hal itu. Pada dasarnya, masyarakat di sana memang tidak menyukai akan basa-basi dalam berkomunikasi. Berbeda dengan Indonesia yang cenderung high context, yaitu tidak langsung atau tidak terus terang. Mereka cenderung mengatakan di belakang jika tidak suka terhadap suatu hal. Itu dia perbedaan komunikasi antar budaya antara Australia dengan Indonesia. Selanjutnya kami mewawancarai salah satu narasumber kami yang bernama Rivalni Septiadi atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Ai. Beliau merupakan salah satu warga Indonesia yang saat ini tinggal di Australia. Beliau sudah berada di Australia sekitar 2,5 tahun yang lalu dan tinggal di daerah Jackson Flat di Australia. Sebelum memutuskan untuk berhijrah ke Australia, beliau ini tuh tinggal di Teteh Batu, Lombok, Indonesia. Bukan tanpa alasan beliau pindah ke Australia karena saat ini Ai sendiri sudah bekerja pada bidang agriculture sektor di Australia. Nah, saat tinggal di Australia ini bukan pertama kalinya Ai tinggal di luar negeri dan bekerja, namun sudah kesekian kalinya ia bekerja di luar negeri karena sebelumnya ia juga pernah bekerja di Thailand dan juga di Korea. Kemudian mengenai cara mengatasi konflik yang dialami oleh narasumber kami, sebenarnya narasumber kami ini tidak memiliki konflik tersendiri pada saat berada di Australia. Namun dari semua konflik perbedaan budaya, menurut narasumber adalah langkah yang paling utama dalam mengatasi konflik tersebut adalah dengan beradaptasi. Karena masing-masing individu yang mempunyai latar budaya yang berbeda itu harus dapat menyesuaikan diri dengan budaya baru. Mereka harus bisa beradaptasi untuk memudahkan dalam bersosialisasi dengan masyarakat mayoritasnya. Nah, perbedaan tersebut bisa dipelajari sedikit demi sedikit dan disesuaikan dengan catatan semua pihak yang terlibat itu bisa saling terbuka, saling memahami, dan saling mau menerima perbedaan itu sendiri. So, kesimpulan dari topik diskusi yang Bapak kami bahas yaitu komunikasi antar budaya sangatlah penting untuk dipelajari. Karena kenapa? Budaya yang ada di dunia itu sangatlah beragam dan variatif, memiliki keunikannya masing-masing. Kita nggak bisa menutup diri dan hanya menganggap kebudayaan yang kita anut hanya bagus, adalah yang paling bagus. Jadi dengan mempelajari komunikasi antar budaya, kita akan sadar bahwa aspek-aspek penting dalam budaya itu memiliki kekayaan dan keindahannya untuk dipelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena ujung-ujungnya kita harus bisa dan mampu menerima bertoleransi dengan orang lain yang memiliki budaya-budaya yang berbeda. Contohnya itu seperti
negara Australia dan Indonesia yang dialami oleh narasumber kami, di mana ia mampu beradaptasi dengan baik ketika ia berada di Australia, yang artinya itu adalah pertanda bagus karena ia mampu beradaptasi, mampu mengikuti alur bagaimana budaya yang ada daerah ditinggalinya untuk sementara saat itu. Jadi ia tidak akan menjadi terasingkan atau tidak nyaman, malah justru ia merasa lebih mendapat hal-hal yang baru. Itulah yang menarik dengan mempelajari komunikasi antar budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.